Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita masuk ke penyetingan modemnya kita. Saya juga akan membahas bagaimana cara kita merubah nama WiFi, merubah password WiFi, dan yang terakhir kita akan melakukan speed test. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman buka web browsernya terlebih dahulu. Setelah masuk ke browser, teman-teman langsung ketikkan aja ya, langsung 192.168.1.1, enter. Kemudian akan muncul ini adalah mereknya ZTE, modelnya F670. Terus di sini kita diminta untuk masukkan username dan password. Username kita masukkan admin, kemudian passwordnya kita juga ketikkan admin. Baru kita login. Oke, kalau salah seperti ini, maka kita bisa ketikkan user, kemudian passwordnya user. Coba. Nah, bisa masuk ya, teman-teman. Jadi di sini di tampilan pertama kita diperlihatkan ada modelnya tadi F670 dan lain sebagainya ya yang ada di sini. Terus kemudian bagaimana cara kita merubah nama WiFi. Nah, di sini pilihan aja banyak banget ya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Ini adalah cara yang paling mudah. Kemudian kita langsung pilih network aja. Di sini ada dua ya, ada dua WLAN radio. Yang satu itu 2,4, yang satunya adalah 5G atau 5G ya. Nah, kita coba yang WLAN radio 2.4G. Nah, jadi tampilan WLAN ini menyesuaikan dengan model si modemnya teman-teman ya. Kalau yang versi terbaru ada dual band, ada 2,4 dan 5G. Tapi kalau yang masih versi lama atau belum support untuk dual band, maka yang munculnya adalah 2.4G. Kita klik aja. Terus kemudian kita pilih SSID setting. Nah, di sini ada choose SSID, itu kita pilih mau SSID mana yang akan kita rubah namanya. Kemudian kita juga bisa hide ya WiFi. Terus kemudian setting maksimum klien mau kita buat berapa. Terus kemudian SSID name, kita ketikkan SSID nya, misalkan coba. Nah, kalau sudah diganti seperti ini, baru kita pilih submit. Nah, kita tunggu. Dia akan muncul your data have been stored. Nah, artinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita men-setting passwordnya dari si SSID 1 ini dengan nama SSID name-nya adalah coba-coba. Kita langsung pilih ke security. Nah, di security kita juga diminta untuk memilih SSID 1 sampai 4. Karena tadi kita settingnya adalah untuk SSID 1, maka choose SSID-nya kita pilih SSID 1. Kemudian WPA passphrase ini adalah passwordnya, masih bulat-bulat ya atau XXX. Kita bisa checklist ini teman-teman untuk melihat password yang kita ketikkan itu apa. Nah, kalau di sini saya 1, 2, 3 sampai 8, tapi saya sarankan ketika teman-teman nanti membuat password ya, bisa dikombinasikan antara huruf dan angka. Kalau sudah, kita langsung pilih submit. Your password is too weak. Nah, ini karena saya cuman angka aja ya teman-teman, makanya tadi saya menyarankan kombinasi antara karakter, capital letter, huruf kecil, dan angka. Kemudian saya pilih confirm.
akan muncul ya, your data have been stored. Ini artinya data kita sudah masuk dan sudah muncul nama wifi nya teman-teman. Kemudian kita logout aja. Nah, setelah kita logout, kita lihat dulu apakah password yang kita tadi create itu sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, sudah muncul nih. Coba nanti teman-teman bisa koneksikan. Kemudian yang terakhir, kita akan coba melakukan speed test. Nah, speed test ini bisa dilakukan, kalau saya biasanya menggunakan Google, terus kemudian speed test ya teman-teman. Jadi yang pertama Google, kita search engine-nya terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan saja speed test. Nanti kita bisa pilih ini, jalankan uji kecepatan. Nah, kita tunggu nih, kita dapat uploadnya berapa, kemudian nanti downloadnya berapa. Selain dari Google terus kemudian kita ketikkan speed test teman-teman, kita juga bisa langsung mengetikkan di sini, kita ketikkan speedtest.net. Ini juga bisa nih. Nah, kita bisa juga menggunakan speed test, terus kita langsung pilih go. Sebentar, ini masih proses kayaknya ya. Kita pilih go teman-teman. Ini kira-kira kita dapat berapa ya speed testnya ya, untuk upload sama downloadnya. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, nah ini kecepatan kita saat ini ya teman-teman. Inilah cara untuk mengetahui berapa sih kecepatan download dan upload di internet kita. Mungkin segitu dulu teman-teman. Ketikkan aja ya, 192.168.1.1, enter. Kemudian akan muncul, ini adalah mereknya ZTE, modelnya F670. Terus di sini kita diminta untuk masukkan username dan password. Username kita masukkan admin, kemudian passwordnya kita juga ketikkan admin. Baru kita login. Oke, kalau salah seperti ini, maka kita bisa ketikkan user, kemudian passwordnya user. Coba. Nah, bisa masuk ya, teman-teman. Jadi di sini di tampilan pertama kita diperlihatkan ada modelnya tadi F670 dan lain sebagainya ya yang ada di sini. Terus kemudian bagaimana cara kita merubah nama WiFi. Nah, di sini pilihan aja banyak banget ya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Ini adalah cara yang paling mudah. Kemudian kita langsung pilih network aja. Di sini ada dua ya, ada dua WLAN radio. Yang satu itu 2,4, yang satunya adalah 5G atau 5G ya. Nah, kita coba yang WLAN radio 2.4G. Nah, jadi tampilan WLAN ini menyesuaikan dengan model si modemnya teman-teman ya. Kalau yang versi terbaru ada dual band, ada 2,4 dan 5G. Tapi kalau yang masih versi lama atau belum support untuk dual band, maka yang munculnya adalah 2.4
1.4G. Kita klik aja. Terus kemudian kita pilih SSID setting. Nah, di sini ada choose SSID, itu kita pilih mau SSID mana yang akan kita rubah namanya. Kemudian kita juga bisa mau hide ya, WiFi. Terus kemudian setting maksimum klien mau kita buat berapa. Terus kemudian SSID name, kita ketikkan SSID-nya, misalkan coba. Nah, kalau sudah diganti seperti ini, baru kita pilih submit. Nah, kita tunggu. Nanti akan muncul your data have been stored. Nah, artinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita men-setting passwordnya dari si SSID 1 ini dengan nama SSID name-nya adalah coba-coba. Kita langsung pilih ke security. Nah, di security kita juga diminta untuk memilih SSID 1-4. Karena tadi kita settingnya adalah untuk SSID 1, maka choose SSID-nya kita pilih SSID 1. Kemudian WPA passphrase ini adalah passwordnya, masih bulat-bulat ya, atau XXX. Kita bisa checklist ini teman-teman untuk melihat password yang kita ketikkan itu apa. Nah, kalau di sini saya 1, 2, 3 sampai 8, tapi saya sarankan ketika teman-teman nanti membuat password ya, bisa dikombinasikan antara huruf dan angka. Kalau sudah, kita langsung pilih submit. Your password is too weak. Nah, ini karena saya cuman angka aja ya teman-teman, makanya tadi saya menyarankan kombinasi antara karakter, capital letter, huruf kecil, dan angka. Kemudian saya pilih confirm. Nah, akan muncul ya, your data have been stored. Ini artinya data kita sudah masuk dan sudah muncul nama wifi-nya teman-teman. Kemudian kita logout aja. Nah, setelah kita logout, kita lihat dulu apakah password yang kita tadi create itu sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Sudah muncul nih, coba-coba. Nanti teman-teman bisa koneksikan. Kemudian yang terakhir, kita akan coba melakukan speed test. Nah, speed test ini bisa dilakukan, kalau saya biasanya menggunakan Google, terus kemudian speed test ya teman-teman. Jadi yang pertama Google, kita search engine-nya terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan saja speed test. Nanti kita bisa pilih ini, jalankan uji kecepatan. Nah, kita tunggu nih, kita dapat uploadnya berapa, kemudian nanti downloadnya berapa. Selain dari Google terus kemudian kita ketikkan speed test teman-teman, kita juga bisa langsung mengetikkan di sini, kita ketikkan speedtest.net. Ini juga bisa nih. Nah, kita bisa juga menggunakan speed test, terus kita langsung pilih go. Sebentar, ini masih proses kayaknya ya. Kita pilih go teman-teman. Ini kira-kira kita dapat berapa ya speed testnya ya, untuk upload sama downloadnya. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, nah ini kecepatan kita saat ini ya.
teman-teman. Inilah cara untuk mengetahui berapa sih kecepatan download dan upload di internet kita. Mungkin segitu dulu teman-teman saya. Semoga dapat membantu dan silahkan mencoba. Teman-teman langsung ketikkan aja ya, 1192.168.1.1, enter. Kemudian akan muncul, ini adalah mereknya ZTE, modelnya F670. Terus di sini kita diminta untuk masukkan username dan password. Username kita masukkan admin, kemudian passwordnya kita juga ketikkan admin, baru kita login. Oke, kalau salah seperti ini, maka kita bisa ketikkan user, kemudian passwordnya user. Coba, nah bisa masuk ya teman-teman. Jadi di sini di tampilan pertama kita diperlihatkan ada modelnya tadi F670 dan lain sebagainya ya yang ada di sini. Terus kemudian bagaimana cara kita merubah nama WiFi. Nah, di sini pilihan aja banyak banget ya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Ini adalah cara yang paling mudah. Kemudian kita langsung pilih network aja. Di sini ada dua ya, ada dua WLAN radio. Yang satu itu 2,4, yang satunya adalah 5G atau 5G ya. Nah, kita coba yang WLAN radio 2.4G. Nah, jadi tampilan WLAN ini menyesuaikan dengan model si modemnya teman-teman ya. Kalau yang versi terbaru ada dual band, ada 2,4 dan 5G. Tapi kalau yang masih versi lama atau belum support untuk dual band, maka yang munculnya adalah 2.4G. Kita klik aja. Terus kemudian kita pilih SSID setting. Nah, di sini ada choose SSID, itu kita pilih mau SSID mana yang akan kita rubah namanya. Kemudian kita juga bisa hide ya, WiFi. Terus kemudian setting maksimum klien mau kita buat apa. Terus kemudian SSID name, kita ketikkan SSID-nya, misalkan coba. Nah, kalau sudah diganti seperti ini, baru kita pilih submit. Nah, kita tunggu. Nanti akan muncul your data have been stored. Nah, artinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kita men-setting passwordnya dari si SSID 1 ini dengan nama SSID name-nya adalah coba-coba. Kita langsung pilih ke security. Nah, di security kita juga diminta untuk memilih SSID 1-4 karena tadi kita settingnya adalah untuk SSID 1, maka choose SSID-nya kita pilih SSID 1. Kemudian WPA passphrase ini adalah passwordnya, masih bulat-bulat ya atau XXX. Kita bisa checklist ini teman-teman untuk melihat password yang kita ketikkan itu apa. Nah, kalau di sini saya 1, 2, 3 sampai 8, tapi saya sarankan ketika teman-teman nanti membuat password ya, bisa dikombinasikan antara huruf dan angka. Kalau sudah, kita langsung pilih submit. Your password is too weak. Nah, ini karena saya cuman angka aja ya teman-teman, makanya tadi saya menyarankan kombinasi antara karakter, capital letter, huruf kecil, dan angka. Kemudian saya pilih confirm.
akan muncul ya, your data have been stored. Ini artinya data kita sudah masuk dan sudah muncul nama wifi nya teman-teman. Kemudian kita logout aja. Nah, setelah kita logout, kita lihat dulu apakah password yang kita tadi create itu sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, sudah muncul nih, coba nanti teman-teman bisa koneksikan. Kemudian yang terakhir kita akan coba melakukan speed test. Nah, speed test ini bisa dilakukan, kalau saya biasanya menggunakan Google, terus kemudian speed test ya teman-teman. Jadi yang pertama Google, kita search engine-nya terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan saja speed test. Nanti kita bisa pilih ini, jalankan uji kecepatan. Nah, kita tunggu nih, kita dapat uploadnya berapa, kemudian nanti downloadnya berapa. Selain dari Google terus kemudian kita ketikkan speed test teman-teman, kita juga bisa langsung mengetikkan di sini, kita ketikkan speedtest.net. Ini juga bisa nih. Nah, kita bisa juga menggunakan speed test, terus kita langsung pilih go. Sebentar, ini masih proses kayaknya ya. Kita pilih go teman-teman. Kira-kira kita dapat berapa ya speed testnya ya untuk upload sama downloadnya. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, nah ini kecepatan kita saat ini ya teman-teman. Inilah cara untuk mengetahui berapa sih kecepatan download dan upload di internet kita. Mungkin segitu dulu teman-teman saya. Semoga dapat membantu dan silahkan mencoba.